Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan menguraikan analisis keuangan menggunakan 4 rasio di PT Mustika Ratu Tbk yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan yang dibimbing oleh Ibu dosen Vina Anggilia Puspita SOMM. Sebelumnya, izin memperkenalkan kelompok kami. Ada Depi Anggraeni, Laihan Pajaramdani, Mustika Sri Rahayu, dan saya sendiri, Sutarsi. Adaptasinya yaitu liquidity ratio akan dipaparkan oleh Mustika Sri Rahayu dan activity ratio akan dipaparkan oleh Laihan Pajaramdani dan financial leverage ratio akan dipaparkan oleh Depi Anggraeni dan profitability ratio akan dipaparkan oleh Sutarsi. Sekilas tentang PT Mustika Ratu Tbk. PT Mustika Ratu Tbk atau MRATA bergerak di bidang manufaktur, perdagangan, dan distribusi kosmetik herbal dan tradisional, minuman kesehatan, dan kegiatan terkait lainnya. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1978. Pendirinya yaitu Muriati Sudibyo. Langsung saja ke pemaparan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Sri Rahayu dari kelas G1 Akuntansi. Insya Allah saya di sini akan memaparkan tentang liquidity ratio atau bisa disebut juga dengan rasio likuiditas atau rasio hutang jangka pendek. Tujuan dari liquidity ratio yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya yang jatuh tempo atau tepat pada waktunya. Yang selanjutnya yaitu komponen-komponen rasio. Liquidity ratio mempunyai 3 komponen. Yang pertama ada current ratio, yang kedua quick ratio, dan yang ketiga ada cash ratio. Yang pertama current ratio. Current ratio merupakan rasio antara aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Rasio ini merupakan alat ukur bagi likuiditas. Rumusnya yaitu current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Yang kedua yaitu quick ratio. Rasio ini untuk mengukur solvabilitas jangka pendek, tetapi tidak memperhitungkan persediaan, karena persediaan merupakan harta lancar yang kurang likuid. Yang rumusnya yaitu ACTS ratio sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dan dibagi dengan utang lancar. Yang selanjutnya yaitu cash ratio, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam jangka pendek untuk melunasi hutangnya atau liabilitas dengan menggunakan kas dan setara kas yang dimiliki. Rumusnya yaitu cash ratio sama dengan kas dibagi dengan utang lancar. Selanjutnya yaitu perhitungan liquidity ratio pada PT Mustika Ratu Tbk. Yang pertama menggunakan current ratio. Yang tadi rumusnya yaitu current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. PT Mustika Ratu Tbk menggunakan current ratio pada tahun 2020 yaitu 432, 576, 455, 286 dibagi dengan 195, 801, 413, 331 yang hasilnya yaitu 2,20. Untuk 2021 yaitu 459, 338, 629, 540 dibagi dengan 215, 622, 712, 026 yang dimana hasilnya yaitu 2,13. Jadi pada tahun 2020 perusahaan memiliki efisiensi yang lebih baik untuk membayar utang lancarnya. Yang selanjutnya quick ratio. Rumusnya quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dan dibagi dengan utang lancar.
Pada tahun 2020, 432, 576, 455, 286 dikurangi 146, 622, 901, 883 terus dibagi dengan 195, 801, 413, 331 yang hasilnya yaitu 1,46. Pada 2021 yaitu 459, 338, 629, 540 dikurangi 190, 870, 625, 464. Selanjutnya dibagi dengan 2, 15, 622, 712, 026 yang hasilnya yaitu 1,24. Jadi pada tahun 2020 perusahaan memiliki efisiensi yang lebih baik untuk membayar utang lancarnya. Yang terakhir yaitu cash ratio. Cash ratio sama dengan kas dibagi utang lancar. Pada tahun 2020 yaitu 11,695, 694, 524 dibagi dengan 195, 801, 413, 331 yang hasilnya yaitu 0,05. Pada 2021 8,693, 405, 081 dibagi dengan 215, 622, 712, 026 yang hasilnya yaitu 0,04. Jadi pada tahun 2020 perusahaan memiliki efisiensi yang lebih baik untuk membayar utang lancarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laihan Fajar Ramdhani, nomor NPM 102211191. Saya berasal dari kelas G1 Akuntansi. Saya akan mempresentasikan mengenai manajemen keuangan dengan dosen mata kuliah Bu Pina Angelia Puspita, SOS MM. Activity ratio. Activity ratio terbagi menjadi beberapa jenis. Pertama, perputaran total aktiva atau total asset turnover. Total asset turnover yaitu mengukur efisiensi penggunaan aktiva secara keseluruhan untuk menciptakan penjualan. Adapun rumusnya yaitu total asset turnover sama dengan penjualan dibagi total aset. Selanjutnya, saya akan menghitung total aset turnover PT Mustika pada tahun 2021 sama dengan penjualan dibagi total aset yang hasilnya 0,56. Adapun total aset turnover PT Mustika pada tahun 2020 yaitu penjualan dibagi total aset yang hasilnya 0,57. Total aset turnover PT Mustika pada tahun 2020 lebih tinggi yaitu sebesar 0,57 jika dibandingkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,56. Selanjutnya, perputaran piutang atau receivable turnover. Receivable turnover yaitu mengukur aktivitas dari piutang perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik pula pengelolaannya. Rumusnya yaitu receivable turnover sama dengan penjualan dibagi piutang usaha. Selanjutnya, saya akan menghitung receivable turnover PT Mustika pada tahun 2021 sama dengan penjualan dibagi piutang usaha yang hasilnya 1,44. Adapun receivable turnover pada tahun 2021-nya yaitu penjualan dibagi piutang usaha yang hasilnya 1,35.
Receivable turnover PT Mustika pada tahun 2021 lebih tinggi, yaitu sebesar 1,44 jika dibandingkan pada tahun 2020, yaitu sebesar 1,35. Selanjutnya, Days Sales in Receivable. Days Sales in Receivable yaitu menunjukkan dalam beberapa hari rata-rata piutang dapat Financial leverage adalah istilah yang merujuk pada pinjaman modal untuk melakukan investasi pembelian aset atau mengerjakan proyek baru dengan harapan pendapatan atau keuntungan modal. Dan investasi melebihi biaya pinjaman untuk lebih tahu dalam soal financial leverage. Jenis-jenis leverage yang ke-1 itu operating leverage. Operating leverage atau leverage operasi adalah kemampuan perusahaan dalam menggunakan fixed operating cost biaya tetap untuk memperbesar pengaruh penjualan terhadap EBIT, earning before interest and taxes. Leverage ini muncul karena adanya beban tetap yang ditanggung dalam operasional perusahaan. Jenis-jenis leverage yang kedua itu financial leverage. Financial leverage atau leverage finansial adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan memiliki tambahan keuntungan lebih besar pada beban tetapnya. Ini termasuk sumber dana yang didapat pinjaman untuk membiayai kegiatan atau proyek. Rasio perhitungan financial leverage adalah dengan DVL degree of financial leverage yang memiliki rumus persentase perubahan EPS dibagi persentase perubahan EBIT. Jenis-jenis leverage yang ketiga itu combination leverage. Combination leverage atau leverage gabungan adalah pengaruh perubahan laba setelah pajak yang berguna untuk mengukur efek perubahan penjualan. Untuk mengukur leverage ini digunakan degree of combination leverage (DCL). Combination leverage bisa terjadi jika sebuah perusahaan berusaha meningkatkan keuntungan baik melalui operational leverage maupun financial leverage. Debit to equity ratio, total utang per total modal sendiri dikali 100%. Financial leverage ratio atau solvency ratio. Time interest earned mengukur kemampuan membayar bunga utang melalui laba operasi. Rasio time interest earned. Laba sebelum bunga dan pajak per beban bunga dikali 1 kali. Financial leverage ratio atau solvency ratio. Yang pertama itu debit to total asset ratio atau debit ratio. Mengukur persentase total dana yang dibiayai oleh utang. Yang itu debit ratio sama dengan total utang per total aktiva dikali 100%. Yang kedua itu debit to equity ratio, mengukur utang dengan ekuitas bagi bank kreditor. Semakin tinggi rasio ini akan semakin tidak menguntungkan karena akan semakin besar resiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutasi. Di sini saya akan memaparkan dan mencoba untuk menjelaskan tentang profitabilitas rasio. Selanjutnya yaitu ada profitability ratio. Pengertian profitability ratio atau sering disebut dengan rasio laba
Tujuannya yaitu untuk mengukur seberapa besar perusahaan dalam memperoleh laba dari aktivitas bisnisnya. Komponen dari rasio profitability diantaranya yang pertama ada gross profit margin, ada net profit margin, yang ketiga operating profit margin, keempat return of asset, yang kelima return on equity, dan yang keenam ada earning per share. Pengertian komponen profitability ratio. Yang pertama ada gross profit margin atau margin laba kotor, yaitu mengukur laba kotor yang dihasilkan dibanding total nilai bersih. Semakin besar rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menekan kenaikan HPP. Rumusnya GPM atau gross profit margin sama dengan laba kotor penjualan dibagi penjualan kali 100%. Yang kedua ada net profit margin atau margin laba bersih, yaitu mengukur laba bersih atau earning after tax yang dihasilkan dari setiap penjualan. Rumusnya net profit margin sama dengan laba setelah pajak dibagi penjualan kali 100%. Yang ketiga ada operating profit margin atau margin laba operasi, yaitu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba operasi dari penjualan tunai. Rumusnya operating profit margin sama dengan laba operasi dibagi penjualan kali 100%. Yang keempat ada return on asset, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki sekaligus mengukur tingkat pengembalian kas investasi perusahaan. Rumusnya return on asset sama dengan laba bersih atau earning after tax dibagi total aset kali 100. Yang kelima ada return on equity, itu menunjukkan efisiensi modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat. Rumusnya ROE sama dengan laba bersih dibagi modal sendiri kali 100. Yang keenam ada earning per share atau laba per lembar saham, EPS, mengukur jumlah laba yang diterima bagi setiap lembar saham biasa. Rumusnya EPS sama dengan laba bersih EAT per jumlah lembar saham kali 100%. Di sini rumusnya itu ada dua. Yang kedua yaitu EPS sama dengan laba yang tersedia bagi pemilik saham biasa dibagi jumlah lembar saham kali 100%. Di sini ada perhitungan profitability ratio pada PT Mustika Ratu Tbk dalam rupiah. Yang pertama kita akan menghitung gross profit margin, yaitu rumusnya laba kotor penjualan dibagi penjualan kali 100%. Nah, di sini itu ada tahun 2020 dan 2021. Untuk laba kotor penjualan pada tahun 2020 ada 204, 458, 544, 368 dibagi penjualan 318, 408, 499, 475. Hasil pembagian tersebut dikali 100 dan hasilnya itu 0,6421. Untuk tahun 2021 laba kotor penjualannya itu 196.791.082.134 dibagi dengan penjualan yaitu 326.794.571.097 kali 100, hasilnya itu 0,6021. Lalu yang kedua ada kita akan menghitung net profit margin. Rumusnya itu laba setelah pajak dibagi penjualan kali 100. Laba setelah pajaknya itu untuk tahun 2020 268.487.605 dibagi dengan penjualan 318.408.499.475. Hasil dari tersebut dikali 100, hasilnya itu 0,00084. Untuk tahun 2021 yaitu laba setelah pajaknya itu 76.146.628 dibagi 326.794.571.097 kali 100, hasilnya
0,00023. Selanjutnya OPM atau Operating Profit Margin, yaitu margin laba operasi. Rumusnya laba operasi dibagi dengan penjualan dikali 100%. Untuk tahun 2020 laba operasinya itu 6.766.719.891 dibagi dengan penjualan 318.408.499.475 dikali 100. Untuk tahun 2021-nya laba operasinya itu 357.509.551 dibagi dengan penjualannya itu 326.945.71097, hasilnya 0,001. Lalu ada yang keempat itu menghitung return on asset, return on equity. Rumusnya itu laba bersih EAT dibagi dengan modal sendiri kali 100. Untuk tahun 2020 laba bersih EAT-nya itu 268.487.605 dibagi dengan modal sendirinya itu 56.710.000.000 kali 100%, hasilnya 0,004. Untuk tahun 2021-nya laba bersih EAT dibagi dengan modal sendiri, yaitu laba bersihnya 76.146.628 dibagi modal sendiri 56.710.000.000, hasilnya itu 0,001. Modal sendiri di sini itu sama ya itunya nilainya. Lalu ada return on asset, rumusnya laba bersih EAT dibagi dengan total aset kali 100. Laba bersih pada tahun 2020 6.766.719.891 dibagi dengan total asetnya 559.937.451 dikali 100, hasilnya 0,012. Untuk 2021-nya laba bersih EAT dibagi total aset, laba bersihnya 76.146.628 dibagi 578.260.975.588, hasilnya 0,0001. Untuk EPS aku ngambilnya hanya satu cara ngitungnya, yaitu EPS laba bersih EAT per jumlah lembar saham kali 100%. Laba bersihnya itu untuk tahun 2020 sejumlah 6.766.719.891 dibagi jumlah lembar sahamnya itu 15,81 kali 100, hasilnya 428.02,523,15. Lalu untuk tahun 2021-nya laba bersih EAT yaitu 76.146.628 dibagi dengan jumlah lembar sahamnya itu 0,84 kali 100, hasilnya 90.650.747,6. Jadi perbandingan dari tahun 2020 sampai 2021 perusahaan PT Mustika Ratu Tbk itu memiliki efisiensi yang kurang baik dalam memperoleh laba, karena dari tahun ke tahun itu labanya menurun. Mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.